Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekcam Melaka Barat, yang sama saya hormati pengurus PKK Kabupaten Melaka, Mama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Melaka Barat, yang saya hormati Bapak Desa Maktihan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Maktihan, para pengelola PAUD, ina no awas hutumak hauk neter no hauk taek. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena pada setiap kesempatan kita boleh berkumpul bersama dalam keadaan sehat. Kami juga memohon maaf karena agendanya hari ini menjadi terburu-buru. Kita no hawu amaluan idatan no acara wain lorone. Batu kusiwine ami musti bahwa Iwan Desa mendampingi Bapak Bupati menghadiri misa syukur tabisan 25 tahun imamat seorang romo dari Wani Besak. Jadi acara itu harusnya jam 10, kita majukan sedikit ke jam 8 lebih karena kita harus berbagi waktu. Jadi saya mohon maaf Bapak Desa, Bapak Sekcam, Ibu-ibu mohon dimaafkan karena memang ini kita harus berbagi waktu supaya semua dapat kesempatan. Jadi mungkin yang hadir ini adalah para pengelola PAUD. Ini ada berapa PAUD Pak Desa di sini? Ada di Maktihan. 1 PAUD saja. Ya. Ada berapa muridnya? 34 murid. Nah, ya. Statusnya sudah ada izin operasional, sudah ada. Ya baik. Jadi pada kesempatan ini saya hanya bisa melakukan kunjungan PAUD dan mungkin sedikit memberikan arahan untuk Dekranasda, untuk tenun, kegiatan tenun. Jadi PAUD ini adalah pendidikan pada anak usia dini, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita semua. Saya, Ibu Camat, Ibu Desa sebagai Bunda PAUD, dan juga pengelola PAUD, kita mendapat dukungan dari Bapak Bupati, Bapak Camat, dan Bapak Desa untuk bersama-sama membimbing, mengajar, mendidik anak-anak PAUD ini sesuai dengan usianya. PAUD sudah ada kurikulumnya, ya kan? Untuk pendidikan dan pengajaran kita mengacu kepada kurikulum sekarang ini adalah Merdeka Belajar. Jadi saya harap para pengelola PAUD sudah mempelajari ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan yang sehubungan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi anak PAUD tidak diberikan pendidikan atau pembelajaran tentang membaca, menulis, dan menghitung, tetapi lebih banyak pada konsepnya, ya kan? Jadi misalnya ada 1 bola, temannya lagi punya 2 bola, kalau digabungkan menjadi berapa bola. Jadi ini adalah konsep, ya. Kemudian di dalam satu ini, misalnya ini adalah botol, ada huruf apa saja di awal kata botol tadi, ini menjadi konsep daripada membaca. Jadi kita memberikan mereka hanya konsep dasarnya saja. Nanti kalau dia sudah sampai SD, baru dia belajar membaca, menghitung, dan menulis yang benar. Ya, jadi di sini mereka lebih banyak untuk bermain, lebih banyak untuk kita tanamkan tentang pendidikan karakter kepada anak-anak kita, supaya mereka sebelum mulai pelajaran mereka berbaris dengan rapi, mengucapkan selamat kepada gurunya, ya kan? Tahu untuk membuang sampah pada tempatnya,
tahu bersosialisasi dengan teman-temannya. Ini yang penting di pendidikan PAUD. Bukan datang langsung ambil buku, pensil, langsung tulis A, B, C, D sampai Z, atau angka 1 sampai 10 misalnya. Itu boleh, tetapi hanya konsepnya ya, tetapi lebih banyak itu pada pendidikan etika dan karakter, supaya mereka tidak buang sampah sembarangan. Habis minum dengan botol plastik, kemana mereka harus membuang? Habis robek jajan, kulitnya buang di mana? Jadi harusnya di setiap lingkungan sekolah itu ada tempat sampah untuk sampah yang organik dan sampah plastik yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang ya. Jadi ini yang pembiasaan ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak ya. Mereka juga harus diajarkan bagaimana mereka harus berdoa, kapan mereka berdoa, diajarkan untuk membersihkan diri sendiri, kapan harus mandi, kapan harus sikat gigi, kalau mau tidur perlu cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, sikat gigi dan tidur, seperti itu. Jadi itu pembiasaan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak PAUD ya. Orang tua juga di rumah harus buat seperti itu ya. Biasa kalau guru nenorin di sekolah kelas larna pakatak nih kena mama nono bapak nana. Jadi bapak mama yang ketika tidur tidak sembahyang, pasti anaknya akan ingatkan naksa, bapak mama ohnya ibu guru kata naksa, sebelum toba atau sebelum hahemu itu mesti kamula. Ini sering terjadi karena anak mendapat pembelajaran lebih di instansi atau di sekolah PAUD ini. Jadi anak yang umur begini ini kenapa kita harus tanamkan hal-hal yang positif ini, karena otak mereka sedang berkembang dengan pesat. Mereka akan rekam apa saja yang mereka dengar, mereka lihat dan mereka alami ya. Kalau kita kasih dia pengalaman yang jelek, maka seumur hidup dia akan bawa itu karena itu sudah terekam, tidak bisa dihapus ya. Tapi kalau kita kasih pengalaman yang positif, tahu menghargai guru, tahu menghargai orang tua, tahu menghargai teman-temannya, maka sampai besar juga itu akan terbawa. Jadi saya minta tolong kepada para guru PAUD, tolong pendidikan karakter, pendidikan etika kepada anak-anak PAUD yang tadi jumlahnya 30-an itu ya, supaya ketika mereka masuk di jenjang pendidikan dasar, mereka sudah ada modal untuk disiplin diri yang tinggi ya. Nah, kemudian Bapak Desa, ini ada berapa stunting di Maktihan? Stuntingnya masih ada berapa di Maktihan? Ada berapa? 47, tapi yang kemarin yang untuk makannya itu 1. Baik, saya mau katakan di sini sekali lagi bahwa ini sangat tinggi. 47 anak stunting di Maktihan makarwebot HNM. Kalau si stunting nait moy sebenarnya ya. Nah, Bupati ini kan umur sepatik non ya artinya ya, dan kakek berasal dari sini, ini Bapak Desa ya. Jadi kalau ada 47 anak stunting di Maktihan, ini dia menyumbangkan sebagian besar angka stunting untuk Melaka. Stunting esa ya. Stunting ini adalah anak-anak yang gagal tumbuh, pertumbuhannya, perkembangannya terhambat karena kebanyakan karena faktor gizi, kurang gizi yang berjalan dalam jangka waktu yang lama, sehingga pertumbuhan dan perkembangan otak anak itu menjadi tidak maksimal, tidak bertumbuh dengan semestinya, sehingga akibatnya rarai konde ya. Kalau Bapak Desa dia tidak stunting karena dia tinggi ya. Jadi orang yang stunting
pasti pendek, tetapi pendek bukan berarti stunting. Ya,